terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen jurusan atau Prodi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Ibu Bapak Guru yang menghadiri acara ini, para peserta serta para mahasiswa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Al-Jupri. Ini diundang oleh mahasiswa. Ini saya juga sebetulnya ini mahasiswa tahu dari mana ya, mungkin lewat internet. Ini salam kenal kepada semuanya, khususnya kepada Ibu Bapak dosen di Universitas Riau, serta kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka kegiatan pembukaan Olimpiade Matematika se-Sumatera. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bapak. Ibu Bapak, baik, saya langsung saja ini mohon izin untuk share screen barangkali. Belum bisa. Halo. Saya bentar. Apakah bisa share screen ini? Ibu host atau Bapak host boleh di share screen. Saya mau share screen barangkali. Oh, oke, sudah. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, alhamdulillah rabbil kita bisa berjumpa di acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi sesuai yang disampaikan oleh yang diharapkan oleh panitia, yaitu pembelajaran matematika yang kreatif, inovatif di era revolusi industri 4.0. Ini mohon maaf, ini mudah-mudahan tidak keliru saya mengcopy logo Universitas Riau dan UPI. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan sebuah kerjasama, saya kira, antara dua universitas. Baik, ini dalam waktu 30 menit ke depan sesuai arahan dari panitia, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang sekilas era revolusi industri 4.0. Ini kita seringkali bicara ini, tetapi kita belum tahu, mungkin di antara kita belum tahu apa era revolusi industri 4.0. Kemudian masuk ke bagian inti yang diharapkan oleh panitia, yaitu tentang pembelajaran matematika kreatif atau inovatif di era 4.0 ini. Akan saya berikan 3 contoh, mudah-mudahan nanti sesuai ekspektasi dan harapan dari panitia dan juga para peserta yang hadir di sini. Oke, kita mulai yang pertama, tentang sekilas era revolusi industri 4.0. Ini langsung saya singkat saja ini Bu Bapak. Sejarahnya kenapa disebut era revolusi industri 4.0? Berarti kalau gitu ada era 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Era yang pertama itu, era revolusi industri pertama itu ditandai oleh adanya penemuan mesin uap. Barangkali Ibu Bapak dan hadirin tahu tentang mesin uap ditemukan oleh siapa ini? Oleh James Watt ya, kalau nggak salah. James Watt. Kemudian era revolusi industri kedua itu ditandai ditemukannya listrik. Jadi kalau di sebelum era revolusi industri itu manusia semuanya menggunakan tenaga mekanik, hewan, manusia gitu. Kemudian adanya revolusi industri ya pakai mesin uap. Kemudian lebih maju lagi di awal abad 19 pakai listrik, dunia makin berkembang. Kemudian makin maju lagi era revolusi industri ketiga ditemukan penggunaan komputer dan internet, permulaan internet sampai tahun 2000-an. Nah, sekarang kita hidup di era 4.0, yaitu ciri utamanya adalah mobile internet. Mobile internet itu ya internet di mana-mana, di HP Ibu Bapak dan peserta semuanya mungkin terkoneksi internet. Dan yang paling adalah integrasi komputer dan otomatisasi.
terkenal dengan ada artificial intelligence, ini yang robot terkoneksi komputer dan sebagainya. Ini kita saat ini adalah berada pada era revolusi industri 4.0. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit sejarah ini kita tahu, kita kenapa disebut era 4.0. Mudah-mudahan jelas. Lalu dengan situasi yang makin maju seperti ini, mohon maaf nih, kemampuan apa yang dibutuhkan di era 4.0 ini? Ini menurut Brojonegoro, beliau itu mantan Dirjen Dikti kalau nggak salah. Yang paling utama itu adalah kecakapan sosial dan kecakapan non-rutin yang ini. Kecakapan sosial itu seperti apa ya? Berkomunikasi, berorganisasi, berhubungan baik dengan orang, itu kecakapan sosial. Sedangkan kecakapan non-rutin ya bisa meliputi problem solving, pemecahan masalah ya Ibu Bapak yang berbahagia, kemudian berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir logis, dan sebagainya. Ini non-rutin. Nah, dua kecakapan ini yang paling penting diharapkan di era revolusi industri 4.0. Dan ini hanya diperoleh melalui dunia pendidikan. Jadi hal-hal yang tidak rutin tidak bisa diperoleh lewat mungkin belajar sendiri atau berpikir sendiri, sulit. Kita harus melalui institusi pendidikan katanya. Sedangkan hal-hal yang bersifat rutin seperti ya mungkin keterampilan mengenal bahasa, keterampilan mengenal komputer, ngetik dan sebagainya, itu lewat pelatihan atau kursus. Tetapi yang paling ditekankan ketika dunia sudah masuk di era revolusi industri, yaitu ya kecakapan sosial dan non rutin ini. Nah, mudah-mudahan ini cukup memberi gambaran mengenai era revolusi industri 4.0. Ini panitia katanya minta 10 menit saja, 30 menit. Oke, saya mudah-mudahan tidak terburu-buru ya Ibu Bapak ya. Oke, itu tentang era revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan Ibu Bapak mengerti sedikit atau kita semua paham sedikit tentang mengapa disebut era 4.0. Oke, bagaimana menyikapi tadi kan karena katanya sekarang semua dunia terkoneksi internet, otomatisasi, serba otomatis. Kayak seperti saat ini saya tidak perlu datang ke Riau tetapi bisa berkomunikasi dengan ibu bapak. Itu karena berkat ya era revolusi industri 4.0. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita nggak terbayangkan bisa berkomunikasi dan bisa bertemu lewat dunia virtual seperti ini. Tetapi dengan adanya revolusi industri 4.0 kita bisa seperti ini. Ditambah dengan adanya pandemi mempercepat manfaat penggunaan teknologi dalam berkomunikasi dan dalam banyak hal seperti itu. Kita mulai seperti apa menyikapi itu. Nah, saya mau memberi contoh tentang pembelajaran aljabar, permulaan aljabar dengan metode cover up. Apa itu Pak cover up? Cover up itu metode selimut, metode menyelimuti, metode menutupi. Maksudnya apa? Kita lihat ya. Nah, ini misalkan kita punya persamaan seperti ini. Ini biasanya diberikan di SMP atau SMA tentang persamaan kuadrat. Wah, ini susah Pak, saya tuh benci dengan matematik misalnya. Saya tuh ketakutan dengan matematik. Umumnya banyak orang yang takut. Dan biasanya kalau ini diberikan, saya pernah uji coba, langsung dijabarkan dulu, kemudian metode pemfaktoran dan sebagainya. Kalau kita ingin melihat ini secara kreatif, ini sebetulnya materinya tuh sama seperti materi aritmetik SD. Mengapa? Coba kita lihat. Ini tuh sebetulnya kalau kita tutup, ini tuh 12 tambah berapa supaya 37? Kira-kira berapa Pak moderator ini? 12 tambah berapa supaya 37? 25. Ini yang saya tutup tadi, 2x min 1 dikuadratkan 25 ya? Berarti 12 tambah 25 sama dengan 37. Betul ya. Ini sebetulnya materi persamaan kuadrat itu SMP atau SMA ya. Tapi kalau kita berpikir secara anak SD, itu cuma 12 tambah berapa supaya 37? 25 gitu. Bisa dipahami ini ya? Nah, kemudian
kemudian wah ini saya nggak bisa mengkuadratkan Pak. Jangan takut, coba kita pikirkan. Ini tuh maksudnya berapa kalau bilangan berapa kalau dikuadratkan sama dengan 25. Berapa bilangan itu, Ibu Bapak yang berbahagia? 5. Plus minus 5. Plus minus 5. Plus minus 5. Berarti ada 5 dan ada negatif 5. Jadi Plus ada 2 minus ya? 5. Iya. Ini masuk, jadi yang tadi saya tutup itu adalah 2x min 1 bisa sama dengan 5 Atau 2x sama dengan negatif 5. Ini mudah ya, pakai berpikir secara aritmetik untuk menyelesaikan aljabar. Jadi ada jembatan dari materi SD ke materi SMP dan SMA gitu, seperti itu. Oke, berikutnya ini persamaan linear, gimana menyelesaikannya? Kita juga berpikir aritmetik. Kita tutup bilangan berapa yang ini nih, bilangan berapa dikurangi 1 sama dengan 5. Berapa itu? 6. 6. Berarti yang saya tutup tadi apa? 2x sama dengan 6. Jadi ya. Berikutnya yang sama juga, bilangan berapa kalau dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Berapa itu? Negatif 4. Nah, jadi 2x itu negatif 4. Negatif 4 aja. Sekarang ini berpikirnya dengan cara yang sama. Bilangan berapa 2 kali berapa supaya 6? 3. Ini juga sama, 2 kali berapa supaya Min 2. 2. Jadi mudah ya. Jadi kita harus kreatif mengenalkan bahwa persamaan aljabar yang kelihatannya kompleks dan wah tidak terbayangkan, ternyata mudah kalau kita itu dengan materi SD gitu. Ini untuk mengenalkan ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, wah kalau kayak gitu apakah ini bisa dipakai semua? Nah, Ibu Bapak harus pikirkan, oh ini hanya untuk kasus-kasus khusus. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini medianya sangat sederhana. Walaupun kita di dunia 4.0 pakai PowerPoint biasa aja bisa ya Ibu Bapak bikin kayak gini ya. Halo Ibu Bapak yang berbahagia. Iya bisa. Ya Pak, benar. Oke, para peserta juga bisa, oh ternyata berpikir itu jangan terlalu berat, santai aja gitu, sederhana saja gitu. Sangat mudah gitu berpikir. Kalau kita mau berpikir ya, kalau kita mau berusaha dengan sudut pandang yang unik, dengan sudut pandang yang berbeda. Bisa dipahami Ibu Bapak yang berbahagia ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, jadi kalau Ibu Bapak bisa memahami itu dengan baik, ya berarti Ibu Bapak bisa mengembangkan untuk kasus-kasus yang lain yang serupa. Ini disebut metode cover up. Dan itu dipengaruhi oleh matematika realistik. Ini adalah gagasan matematika realistik. Mungkin Ibu Bapak bertanya, realistik kan harus sehari-hari. Ini sehari-hari. Realistik itu artinya bermakna. Matematika itu bermakna. Ini gagasan matematika realistik yang seringkali orang kurang paham. Dikiranya realistik itu harus terkait sehari-hari. Enggak. Realistik. Oke, baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Kalau kita sudah paham ini, kenapa ini tidak cara mungkin ada, nah ini kelihatan soal olimpiade kan, ini terkait olimpiade, sulit sekali ini soal olimpiade. Coba berpikir dengan cara metode cover up. Ibu Bapak tutupi bagian bawah ini ya dengan tangan ya, kita tutup bagian ini. 12 dibagi berapa supaya hasilnya 3, berapa itu Ibu Bapak? 6. 12 bagi berapa supaya 3? 4. Nah, tutup. Jadi kita tulis lagi ya, 2021 dikurangi 2017 dibagi 3. Kelihatannya sulit ya, walaupun sebetulnya lebih sulit ini sebetulnya. 3 tambah 3. Paham sampai sini? Langkah berikutnya paham ya? Kelihatannya sulit, padahal kenyataannya memang ya sulit. Oh iya. Tapi kalau kita mikirnya mudah, ya mudah sekali gitu. Nah sekarang berikutnya 2021 dikurangi berapa supaya 4? 2017. Berapa? 2000. 2021 dikurangi berapa supaya 4? Minus 2017. Berapa? 2017. 2017. Oke.
Iya, 2017. Sekarang pikir ditutup lagi 2017 dibagi berapa supaya 2017? 1. 1. Oke. Mudah ya? 3 ditambah apa namanya? 3 ditambah berapa supaya 1? 3 tambah berapa biar 1? Min 4, 3, Negatif 2. negatif 2. Berapa? Negatif 2. Negatif 2 ya? Oke. Sekarang 8 dibagi berapa supaya negatif 2 ya? Dan seterusnya ya Ibu Bapak ya? Negatif 4. Iya. Dan seterusnya. Soal yang kelihatannya sulit sebetulnya ya bisa mudah tergantung bagaimana kita melihat sudut pandangnya. Itu namanya metode cover up. Cover up. Nah, cover up itu metode selimut atau metode menyelimuti atau metode menutupi bagian. Tetapi ya ini Ibu Bapak harus tahu, harus kreatif kapan metode ini bisa dipakai. Yaitu kalau apa namanya ya untuk kasus-kasus khusus, kasus-kasus yang lebih kompleks kita harus menggunakan sudut pandang yang lain. Nah, untuk soal yang kayak gini ini juga dilakukan dengan cara yang serupa, tutupi bagian-bagiannya. Misalkan Ibu Bapak tutupi yang ini. Akar bilangan berapa kalau diakarkan hasilnya 3? Berapa? 9. 9. Tulis. Kemudian bilangan berapa kalau ditambah 4 hasilnya 9? 5 dan seterusnya gitu. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Jadi Ibu Bapak dan para peserta ini ketika soal itu kelihatannya sulit, kita asa harus berpikir ini kita lihat dulu Pak. Pahami makna dari suatu persamaan, suatu masalah, lihat dulu, jangan takut dulu. Tadi saya sempat mendengar dari siapa tadi pembicara pertama, kita harus gigih, kita harus berusaha, jangan mudah menyerah kan tadi ya. Ada pernyataan kira-kira begitu ya Pak Moderator ya, kira-kira tidak boleh mudah menyerah. Oke. Bisa ya Ibu Bapak atau para peserta Olimpiade lanjutkan ya, cuma gampang banget Pak. Ya memang saya pilihkan karena ini ceritanya pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif ya saya langsung seperti ini. Ini bukan metode menyelesaikan soal, tapi ini adalah teknik atau strategi bagaimana menyampaikan materi matematika secara bermakna. Ya, mungkin Ibu Bapak berharap saya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dan sebagainya. Saya bukan di situ. Itu kalau langkah-langkah pembelajaran, model-model pembelajaran, yaitu teoritis. Ini langsung praktisnya bagaimana menerapkannya dalam konteks pembelajaran matematika. Oke, yang pertama adalah pembelajaran matematika dengan dengan menggunakan metode cover up. Berikutnya ini pembelajaran masalah. Mudah-mudahan yang pertama Ibu Bapak bisa tahu, bisa menerapkan dalam konteks pembelajaran sehari-hari untuk Ibu Bapak guru, sedangkan untuk Ibu Bapak para peserta barangkali bisa menjadi inspirasi bagaimana berpikir tentang suatu hal dengan cara yang unik seperti itu. Contoh berikutnya ini saya mulai tentang pembelajaran masalah maksimum atau minimum. Ini soal seperti ini biasanya diberikan di SMA. Kayak kita baca ya, selembar karton berbentuk persegi panjang, apa itu? Dengan ukuran panjang 24 cm. Sambil lihat gambar Ibu Bapak ya, sambil baca, sambil lihat gambar biar paham. Lebarnya 9 cm. Kertas karton itu akan dibuat menjadi kotak tanpa tutup dengan cara memotong bentuk persegi ukuran kecil. Ini soal yang sangat populer, ini mau dipotong yang ini kira-kira. Pojok-pojoknya mau dipotong katanya seperti ini. Yang ini juga. Kemudian pada bagian garis putus-putus dilipat sehingga diperoleh kotak tanpa tutup. Nah ini dari sini dibuat jadi kotak tanpa tutup. Tentukan ukuran persegi kecil, yang ini yang tentukan ukuran persegi kecil yang perlu dipotong agar volume kotak tersebut maksimum. Nah setelah dilipat, karena ini panjangnya X, ini juga X, jadinya panjang kotaknya 24 dikurangi 2X. Lebarnya
Karena ini X juga berarti 9 kurangi 2X. Sehingga volumenya itu berarti apa? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya 24 dikurangi 2X, lebarnya 9 dikurangi 2X kali X. Nah, masalah maksimum atau minimum ini biasanya diberikan di SMA. SMA kelas berapa? 11 barangkali ya. Tapi menurut saya ini bisa diberikan di SMP. Gimana Pak kalau di SMP? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan Ibu Bapak kan ya. Bagaimana di SMP? Ini kan masalah maksimum minimum pakai turunan. Oh, kita lihat, kita tunggu dulu, kita lakukan. Anak SMP saya yakin bisa menghitung volume volume balok ya ini. Bisa dikalikan, mereka bisa mengalihkan. Kalau mengalikannya benar nanti akan ketemu, mohon maaf ini 4X pangkat 3. Dari mana ya Pak? Ini 2X kali 2X kan kali X jadi 4X pangkat 3 ya. Dikurangi 66X kuadrat ditambah 2. Ini kalau benar, kalau Ibu Bapak ngitungnya benar akan ketemu ini. Pak ini kan harus pakai turunan, tenang. Saya akan tunjukkan bahwa pembelajaran ini bisa diberikan di SMP kelas berapa tentang volume bangun ruang itu, kelas 8 barangkali. Betul ya Ibu Bapak ini kelas 8 ya? Bangun ruang sisi datar kalau nggak salah ya? Semester 2. Semester 2, oke. Itu yaitu dengan apa? Dengan Excel Ibu Bapak. Jadi anak-anak diminta menyelidiki nilai X berapa sehingga volumenya maksimum. Kalau X-nya 0, V-nya ya substitusi ke 0. X-nya seperempat terus kayak gini. X-nya setengah 92. X-nya 0,75 volumenya 126,5625. Ini pakai Excel. Pakai Excel sangat mudah Ibu Bapak. Sangat mudah, tinggal yang penting oke, Pak gimana Pak saya bentar. Ini saya tunjukkan nih Excelnya itu ya yang ini sebetulnya. Ini ya misalkan ini ya substitusi 0. Yang penting Ibu Bapak tahu atau anak-anak diajari cara menggunakan Excel menulis rumusnya ya Ibu Bapak di sini. 4X pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 bintang ini kolom berapa, sel berapa, dipangkatkan 3 dan seterusnya. Kalau rumusnya sudah bisa, ya ini bisa dengan mudah gitu seperti ini. Itu ya Ibu Bapak ya. Ya kalau Pak coba itu ya tinggal kalau sudah rumusnya sudah ada tinggal digeser, di drag aja langsung ketemu ya, itu sangat cepat sekali gitu. Nanti Ibu Bapak yang berbahagia, anak-anak nanti akan menemukan semakin X-nya besar, ini semakin X-nya besar, kalau satu volumenya juga makin besar. Terus sampai kapan? Sampai maksimumnya kapan? Ini terus coba lagi, coba masih besar. Kalau X-nya 2 ini 200 volumenya. Tapi kalau X-nya 2,25 jadi 197, jadi mulai menurun. Lihat X-nya meningkat, ininya mulai menurun kembali gitu, menurun sampai 0. Berarti ini kemungkinan maksimum. Volume maksimumnya itu kemungkinan 200 dicapai ketika X-nya 2. Untuk meyakinkan kita bahwa ini maksimum atau minimum, dibuatlah grafiknya, scatter plotnya dibuat seperti ini. Kalau X-nya 0, volumenya 0. Kalau X-nya 1, volumenya 154 yang ini ya. Kira-kira seperti itu. Kalau 2, ternyata betul dia maksimum 200 di sini, Ibu Bapak. Nah ini. Volume yang lain makin menurun. Nah dari sini Anda bisa menyimpulkan volume itu akan volume kotak tanpa tutup itu akan minimum ketika nilai X-nya sama dengan 2. Dan ini bisa diberikan ke anak SMP kelas 8. Nah Ibu Bapak kan ini ciri dari era revolusi industri 4.0 adalah terintegrasinya antara teknologi yang sederhana aja, jangan yang berat-berat. Ini kan Excel itu ada di setiap laptop, ada di setiap komputer ya Ibu Bapak yang berbahagia, para peserta. Ada kan ya? Ternyata bisa diberikan di anak SMP gitu.
Pak, boleh nggak kalau ini di anak SMA? Ya boleh, tentu boleh. Memang peruntukannya sebetulnya materinya ini untuk SMA. Tetapi kalau diperkenalkan di SMP juga boleh gitu. Tetapi di SMP sifatnya eksploratif menggunakan Excel misalkan. Pak, GeoGebra bisa Excel gunakan spreadsheet juga bisa seperti itu. Ya tentu untuk bisa ke arah sini, Ibu Bapak harus tahu cara mengoperasikan Excel. Dan saya kira Ibu Bapak guru, para peserta tahu bisa dengan mudah belajar bagaimana menggunakan Excel. Dan sudah biasa menggunakan itu saya kira. Kalau masih ragu, bisa sekarang lihat YouTube. Tadi Pak pembicara pertama bilang, sekarang gampang katanya, lihat aja YouTube. Ya sekarang juga gampang, lihat aja YouTube bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran matematika. Oke, lalu Pak kalau seandainya diberikan ke anak SMA gimana? Ya boleh pakai teknologi seperti tadi. Kemudian setelah mereka belajar kalkulus diferensial atau turunan, baru diselesaikan secara kalkulus. Secara kalkulus itu apa? Nilai volume ini akan maksimum kalau turunan dari ini 0 ya. 4x pangkat 3 diturunkan jadi 12x kuadrat ya. Tahu ya Ibu Bapak ya, para peserta ini mungkin kalau yang SD belum tahu tentang turunan ya baca aja. Setidaknya pernah mendengar istilah turunan atau diferensial atau kalkulus diferensial. Diturunkan sama dengan 0, kemudian difaktorkan sampai ketemu X-nya 2 atau X-nya 9. Kenapa X sama dengan 9 tidak termasuk? Sebab kalau disubstitusikan ke sini, coba, nggak jadi lebarnya jadi 0 kan, seperti itu ya. Kalau X-nya 9 malah jadi negatif gitu, lebarnya seperti itu. Dan itu nggak mungkin. Jadi, volume akan maksimum ketika nilai X-nya sama dengan 2. Lalu substitusikan, ketemu. Cocok ya antara teknologi dengan ilmu kalkulus. Tadi teknologi ya pakai Excel, yang ini pakai kalkulus seperti itu. Nah, Ibu Bapak bisa mengembangkan ini untuk materi-materi lain, Ibu Bapak ya. Jadi jangan khawatir, jangan ini minimum pakai Excel materi dong, enggak. Bisa juga untuk fungsi kuadrat, mungkin juga untuk fungsi komposisi, mungkin juga untuk materi program linear, mungkin untuk materi geometri yang lain. Itu sekarang itu teknologi yang sederhana itu sangat banyak dan di mana-mana. Itu contoh yang kedua, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mentranslasikan atau bisa mengadaptasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini di kasus lain, di materi-materi lain. Kalaupun mau mencobakan yang ini ya bagus juga, silahkan sesuai konteks dan situasi sekolah Ibu Bapak masing-masing. Oke, berikut, oh ya Pak, kalau peserta boleh pakai itu, ya boleh aja. Kalau ada masalah coba dulu pakai teknologi sampai ketemu, kemudian cari teori yang mendasari, ya boleh, silahkan, bebas itu seperti itu. Itu contoh kedua ya Ibu Bapak ya, bagaimana kita, mudah-mudahan ini kreatif ya, mudah-mudahan ini kreatif atau inovatif dalam mengajarkan materi matematika untuk siswa SMP ataupun SMA. Contoh yang ketiga, kita manfaatkan smartphone. Kita punya handphone ya Ibu Bapak semua, peserta di sini semua punya handphone. Punya ya? Punya ya? Punya handphone, gambarnya kayak gini kira-kira ya. Depannya tuh kali ini handphone punya saya sama ya, seperti itu kira-kira. Ada, tahu Ibu Bapak Play Store ya? Play Store. Nah, kalau Play Store ini buka kemudian cari untuk pembelajaran matematik, coba ketik misalnya Math Problem Solver. Ini akan banyak sekali aplikasi-aplikasi matematika yang bisa dipakai untuk belajar matematika. Salah satu yang paling populer adalah Photomath. Ibu Bapak tahu Photomath ini sudah pernah pakai? Tahu, udah pakai. Sering ya? Sering. Nah, di kita, sekolah-sekolah kita itu dilarang pakai teknologi. Menurut saya, kalau dilarang berarti Ibu Bapak hidup di era revolusi industri 2, Bang, atau era revolusi industri ketiga. Nah, kita itu udah di era 4.0, boleh pakai teknologi ya. Di negara-negara maju itu kayak Belanda, Jepang, itu teknologi itu terintegrasi dalam proses pembelajaran. Bahkan ujian nasional di Belanda itu mereka pakai
teknologi, pakai kalkulator grafik, pakai teknologi ya Ibu Bapak ya. Nah, salah satunya saya akan mencontohkan Photomath, bagaimana memanfaatkan Photomath yang ada di HP Ibu Bapak semua untuk belajar matematik. Oh ya, sebelum itu apa itu Photomath? Saya ambil dari Wikipedia, karena ini keterangan Photomath itu dikembangkan tahun 2014 katanya, Februari 2014. Dia itu kamera kalkulator, makanya saya judulnya tadi belajar matematika dengan kamera smartphone, dengan kamera kalkulator seperti itu. Kalkulator kamera, ya, pakai kamera HP ya ini. Jadi ini kamera kalau menggunakan Photomath kita bisa mengenali persamaan dan menyelesaikannya serta menunjukkan langkah demi langkah penyelesaiannya. Kita lihat contoh ini, misalkan kalau Ibu Bapak PR-nya memberi soal semacam ini guru SMP atau SMA. Kalau kayak gini nanti oleh anak-anak, ya anak-anak kalau ada anak-anak pakai Photomath, biasanya Ibu Bapak nggak tahu dilarang atau enggak ini, nggak tahu saya. Kalau saya mah biarin aja nggak apa-apa, yang penting mengerti. Yang penting anak-anak mengerti. Kayak kita lihat yang pertama ini, misalkan Ibu Bapak ngasih soal seperti ini, kemudian anak pakai Photomath aja di foto. Caranya gimana Pak? Pakai Photomath itu. Nah ini di foto, soal yang tadi di foto, kemudian klik yang warna merah itu. Oh ya, tentu Ibu Bapak harus menginstall dulu ya Photomath-nya tadi ya. Yang tadi harus diinstall dulu, diklik, diinstall, kemudian baru dipakai. Di foto seperti ini. Di foto, dia akan langsung menghasilkan solusinya. Solusi misalkan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0 itu, X-nya sama dengan 1, X sama dengan 5. 1 atau 5. Nah, kalau ingin tahu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya supaya dapat ini, ya Ibu Bapak bisa milih, anak-anak bisa milih diselesaikan dengan metode pemfaktoran kah, dengan rumus kuadrat kah, atau dengan rumus dengan melengkapkan kuadrat. Oke, contoh dengan memfaktorkan itu kayak gini gitu. Jadi pakai metode pemfaktoran, ada penjelasannya ini, kalau diklik ini bisa ada penjelasan mengapa misalkan factors the expressions. Ini tuh kalau diklik ada cara penyelesaian, ada penjelasannya, dan bisa di-set dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf ini kebetulan HP saya di-set dalam bahasa Inggris, jadi ya biarin aja dalam bahasa Inggris. Jadi proses pemfaktoran tuh kayak gini sampai ketemu ini, kemudian solusinya ini kesimpulannya X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Itu kalau menyelesaikan dengan metode pemfaktoran. Jadi kalau Ibu Bapak mengajar, misalnya pakai Photomath, Ibu Bapak sebetulnya nggak perlu ngetik lagi. Coba anak-anak misalkan kalau pakai Photomath ya, pahami. Nah, anak-anak mungkin belum apa ini gimana, baru dijelaskan. Gitu. Ini tuh jadi alat bantu untuk belajar mengajar Ibu Bapak ya, boleh ya kalau menurut saya. Manfaatkan saja. Kayak anak-anak misalkan nih kalau nggak tahu di sekolah kita dilarang pakai HP ya, bawa HP ya. Pak Moderator, masalahnya itu dilarang bawa HP ya, jadi agak susah juga. Pak. Pak Moderator dilarang pakai HP ya di sekolah. Ya, dilarang menggunakan handphone, smartphone. Oke. Ya anggap saja nanti mungkin kebijakan baru setelah masa pandemi, boleh pakai teknologi misalkan. Ataupun kalau masih dilarang, mungkin di rumah anak-anak bisa pakai gitu, seperti itu. Jadi mungkin ada penjelasannya, belum tentu ngerti juga, tapi kalau seandainya boleh dipakai, oh ini bisa dipakai untuk menjelaskan ke anak-anak ini cara metode pemfaktoran. Kemudian berikutnya cara melengkapkan kuadrat, misalkan. Bentar, ini coret-coretnya nggak hilang. Bentar ya Ibu Bapak, saya hapus dulu. Nah ini. Dengan melengkapkan kuadrat, ini metode melengkapkan kuadrat, ini dijelaskan satu langkah demi satu langkah. Nah anak-anak pun mungkin di rumah bisa sekarang, apalagi masa pandemi, kalau belajarnya secara online, coba pelajari metode pemfaktoran, metode melengkapkan kuadrat, pakai Photomath, pelajari, anak-anak nanti akan belajar ini. Sampai ketemu ini dan seterusnya. Dan penjelasan langkah-langkahnya juga ada gitu. Kemudian kalau dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, ini dijelaskan juga seperti itu.
Jadi lebih ringan Ibu Bapak sebetulnya kalau bisa memanfaatkan teknologi yang ada di HP kita masing-masing ini untuk proses belajar mengajar matematika. Tapi Pak, nanti anak-anak nggak paham. Oh, jangan meremehkan anak-anak, Ibu Bapak. Anak-anak itu kalau mereka senang mengerjakannya, dia akan berusaha mengerti. Berusaha, dia yang passionnya main HP, kan biasanya main HP itu untuk nonton YouTube doang. Ini dia main belajar matematik seperti bermain game. Seperti itu. Mereka akan paham gitu. Menurut saya boleh gitu, silakan. Ya tentu dengan batasan-batasan tertentu, mungkin Ibu Bapak banyak yang khawatir. Ibu Bapak nggak usah khawatir, justru kita harus senang, wah ada teknologi yang membantu saya dalam proses pembelajaran, ini harus dimanfaatkan gitu. Contoh lain, kalau menyelesaikan pertidaksamaan, nah ini, oh ya contoh-contoh soal-soal yang persamaan yang lain juga dilakukan dengan cara yang sama. Persamaan nilai mutlak tinggal dipotret saja, persamaan eksponen juga tinggal difoto, persamaan rasional juga dengan difoto saja sudah bisa ketemu. Nah, untuk pertidaksamaan juga caranya sama ya. Ini misalkan kita punya pertidaksamaan yang panjang lebar seperti ini, misalnya contoh kedua, tinggal difoto aja. Foto, klik, nanti ketemu solusinya. Solusinya berarti X lebih besar sama dengan min 2 kurang dari 4. Jadi harus bisa membaca selang tutup ya ini. Nah, di SMA kita itu biasanya cuman pakainya istilahnya pakai ini doang kan ya. X lebih dari kurang dari. Nah, sedangkan di perguruan tinggi pakai istilahnya selang tutup, selang buka. Nah, sejak SMA bisa dikenalkan istilah ini. Jadi guru tetap perlu. Guru itu tetap diperlukan di abad atau di era revolusi industri 4.0. Lalu penjelasannya bagaimana? Tinggal klik show solving steps. Ini proses penjelasannya dari persamaan ini ke sana sampai ketemu solusinya. Ini masih panjang lagi cerita pembahasannya gitu seperti itu. Jadi yang biasanya soal-soal di buku yang biasanya anak-anak kesulitan, dengan adanya ini mereka akan belajar gitu sebetulnya. Jangan dilarang dulu, coba pelajari secara bermakna, pahami setiap langkahnya gitu Ibu Bapak. Jadi pandangan saya boleh menggunakan teknologi. Kalau dilarang di sekolah ya di rumah, biar anak-anak mau belajar, mau memanfaatkan HP bukan hanya untuk nonton yang hal-hal yang hiburan saja, atau main game, tetapi untuk belajar matematika. Ini ciri daripada dilarang-larangan. Kalau dilarang biasanya anak-anak pasti sembunyi-sembunyi pakainya. Tapi kalau disuruh, anak-anak biasanya malas juga sih sebetulnya. Oh malas kalau pakai fotomat tetap aja nggak ngerti, nah, misalkan. Nah itu butuh bimbingan dari Ibu Bapak bagaimana memanfaatkan ini dalam proses pembelajaran matematika. Ini dua contoh ini mudah-mudahan memberi inspirasi bagi kita semua bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran matematik. Ini beberapa hal yang bisa didiskusikan, misalkan Pak, kalau memang masalah itu aljabar kayak tadi bisa diselesaikan pakai Photomath, lalu yang diajarkan apa saja? Ya yang diajarkan tetap materi itu, tetapi Photomath itu dijadikan alat bantu untuk Ibu Bapak biar lebih mudah. Kan kalau seandainya Ibu Bapak ngajar di papan tulis atau hanya bergantung guru, kadang-kadang anak-anak tuh ya, malu-malu bertanya, males bertanya ke guru-guru. Tapi dengan Photomath dia bisa belajar sendiri, mempelajari sendiri gitu. Lalu bagaimana mengajarkan matematika yang sesuai dengan keadaan zaman? Ya harus terintegrasi antara teknologi dan pembelajaran matematika. Ini beberapa pertanyaan lain, bagaimana dunia pendidikan merespon adanya ini. Di kita sukanya melarang-larang, tapi secara sembunyi-sembunyi dipakai. Lebih baik menurut saya terang-terang aja langsung dipakai, kita manfaatkan untuk dunia pendidikan. Hal-hal apa saja yang sebaiknya diajarkan guru? Ya tentu pemahaman konsep, pembimbingan, bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk memahami matematika dan sebagainya. Nah, institusi pendidikan seperti Prodi Pendidikan Matematika baik di Riau ataupun di Bandung bagaimana mengadaptasi ini. Jujur saya di kuliah, kalau saya ngajar kuliah ya di S1 untuk mahasiswa pendidikan matematik, saya mengintegrasikan menggunakan kadang pakai teknologi, kadang manual. Itu tergantung situasi dan kondisinya gitu seperti itu.
barangkali apa namanya ibu bapak yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada kelebihan waktu ya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Untuk tahap pertama saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.